Saksi anak sekaligus kekasih tersangka penganiayaan David Ozora, Mario Dandi Satrio, akhirnya dinaikkan status hukumnya dari saksi menjadi pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Polisi menetapkan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum setelah memeriksanya 3 kali dan melakukan gelar perkara. Berdasarkan temuan chat WhatsApp, video, dan rekaman CCTV di sekitar TKP, serta keterangan saksi, penyidik menemukan fakta baru yang mengarah pada peran masing-masing tersangka, Mario Dandi dan Shane Lucas, serta anak berkonflik dengan hukum, AG. Sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan, dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV sekitar TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penganiayaan David dari Polres Jakarta Selatan. Polda melibatkan sejumlah ahli independen dari ahli pidana, psikolog forensik, KPAI, hingga Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain melibatkan korban yang masih di bawah umur, kasus yang tengah jadi sorotan luas ini juga menyeret pelaku anak yang proses hukumnya mengadopsi sistem peradilan anak. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau perkembangan penyidikan kasus penganiayaan David Ozora. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Mapolda Metro Jaya. Selamat sore Nanda. Nanda, apa perkembangan terkini dari kasus penganiayaan David? Siapa tersangka yang diperiksa hari ini? Ya Ibrahim, untuk sore hari ini memang agenda terkait adanya pemeriksaan ataukah tidak, informasinya memang masih belum ada pemeriksaan lebih lanjut. Namun informasi terbarunya yang kami dapat dari kuasa hukum AG Mangata Todingalo, informasinya bahwa pihaknya ini akan menyambangi Polda Metro Jaya pada sore hari ini. Namun terkait dengan detailnya untuk jamnya ini kita masih terus menunggu dan mendapatkan informasi lebih lanjutnya lagi. Kemudian terkait apakah agenda dari pihak kuasa hukum AG ke Polda Metro Jaya. Informasinya ini adalah terkait dengan konsultasi yang dimana AG yang sebelumnya merupakan statusnya sebagai saksi meningkat sebagai pelaku atau anak berkonflik hukum yang ini menjadi konsultasi dari pihak AG kepada Polda Metro Jaya. Dan informasinya juga untuk saat ini memang pihaknya masih mencoba mencari cara untuk memberitahukan kepada AG terkait dengan adanya peningkatan status pada AG hingga pada saat ini. Dan daripada itu AG juga saat ini informasinya didampingi juga oleh psikologi independen. Kemudian kalau kita bisa menelisik Iksan terkait dengan pemeriksaan yang memang sudah dilakukan oleh AG sebanyak 3 kali ini, memang ada beberapa poin yang diperhatikan dari pemeriksaan ini. Yang pertama adanya melihat adanya tekanan atau tidak pada AG, kemudian ada relasi kuasa atau tidak di sini, dan juga melihat kondisi sosial pada AG yang sudah dilakukan oleh tim profesional. Selain juga didampingi oleh KPAI, juga didampingi pula oleh Kementerian PPA, kemudian juga ada P2TP2A Jakarta Selatan yang turut mendampingi AG dalam proses pemeriksaan. Kemudian juga informasi atau poin yang tadi merupakan poin pertama yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan update kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dimana anak dari salah satu pengurus GP Ansor. Poin keduanya adalah update terkait pasal yang dijatuhkan untuk tersangka Mario dan juga Shane. Jika sebelumnya untuk tersangka Mario Dandi dan juga Shane ini dijerat pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, namun kemarin dijelaskan bahwa untuk tersangka Shane dan juga Mario Dandi ini ada pasal
baru yang dimana pasal ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Kalau untuk tersangka Mario Dandi, ini dijerat pasal 355 KUHP ayat 1 subsidiar pasal 35 ayat 1 KUHP. Ya dimana pasal berlapis ini, pasal pertamanya adalah tadi terkait pasal 355 KUHP. Kalau bisa dijelaskan kemarin untuk menjelaskan pasal 355 KUHP ini merupakan pasal dengan penganiayaan berat yang direncanakan dengan hukuman ancaman penjaranya adalah selama 12 tahun penjara, Iksan dan juga saudara. Kalau untuk tersangka Shane ini juga dijerat pasal 355 ayat 1 Junto 56 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1. Di mana kalau dijelaskannya kemarin oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait dengan pasal 354 ini merupakan pasal yang dimana dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan ancaman maksimal 8 tahun. Sedangkan untuk pelaku atau anak berkonflik hukum yakni AG yang statusnya merupakan status baru, begitu yang sudah diumumkan oleh pihak kepolisian, ini pasalnya dijerat pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak atau 3551 ayat 1. Terbaru kami masih terus menunggu Iksan dan juga saudara terkait agenda dari pihak AG yang rencananya akan hadir pada sore hari ini di Polda Metro Jaya. Kembali ke studio Iksan. Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih Nanda.